Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia. Saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerjaan, yaitu ada berdasarkan penduduknya, tenaga kerja, berdasarkan batas kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, sistem upah bagi tenaga kerja. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Selanjutnya, tujuan. Menurut pasal 4, penggunaan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesepakatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, pasal-pasal ketenagakerjaan. Pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesepakatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 9, pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Pasal 56 yang pertama, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pasal 67, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal 88. Yang pertama, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Selanjutnya, pasal 128. Dalam hal perjanjian kerja tidak membuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, sanksi terdapat dua macam yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administratif seperti berbentuk teguran, peringatan tertulis, dan pembatalan persetujuan. Yang kedua, sanksi pidana yakni denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 tahun atau denda 200-500 juta diberikan kepada orang yang melibatkan anak dalam pekerjaan. Sanksi pidana penjara 1-4 tahun atau denda 100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan seperti mempekerjakan tenaga asing tidak sesuai aturan, yaitu terdapat pada pasal 42 ayat 1 dan 2. Yang kedua, mempekerjakan anak, terdapat pasal 68. Yang ketiga, tidak memberikan istirahat yang berhak bagi pekerjaan yang ingin melahirkan, terdapat pasal 82.
Selanjutnya hadis ketenaga kerjaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul azira ajrahu qabla an yajifa araquh. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering. Dari hadis tersebut, kewajiban membayar sebelum keringatnya kering artinya hak pekerja harus lebih didahulukan karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan memberi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.